ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, melimpahkan taufiknya kepada kita, menjaga keistiqomahan kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taufiknya dan dengan pertolongannya kita bisa hadir kembali di dalam majelis yang mubarak ini. Kita lanjutkan insyaallah pada pagi hari yang cerah berbahagia ini pembahasan kitab Silsilatu Akhta'in Nisa, silsilah kesalahan kaum wanita atau dosa wanita, dalam pembahasan akhta'ul mar'ah al-muta'alliqah bizalati lisani wa akhwatuhu, kesalahan wanita berkaitan dengan ketergelinciran lisan dan bahaya-bahayanya, dalam buku yang telah kita terjemahkan halaman 85 poin yang ke-16 insyaallah ya. Tentang pembahasan kesalahan ucapan dalam peribahasa populer insyaallah ini. Poin 16 Bung ya, leres nih. Yaitu ucapan ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Takutlah kamu kepada keburukan orang yang kamu berbuat baik kepadanya. Yang hati-hatilah dari keburukan orang yang kau telah berbuat baik kepadanya. Jadi ada orang berkata demikian, hati-hati dengan orang yang kamu perlakukan dengan baik. Hati-hati dengan orang yang kamu telah berbuat baik kepada dia. Hati-hati dari keburukannya. Ini adalah sebuah ungkapan yang sangat keliru. Ya, kata mu'alif di sini ini adalah sebuah kesalahan. Dikarenakan di dalamnya terdapat buruk sangka terhadap orang yang Anda telah berbuat baik kepada mereka. Berburuk sangka dengan orang yang kita berbuat baik kepada dia. Ya, ini adalah satu perbuatan buruk ya. Satu sikap yang buruk, di mana kita itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbaik sangka kepada siapapun di antara kaum muslimin. Kita disuruh untuk berbaik sangka, tidak boleh berburuk sangka. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Di mana persangkaan itu tidak akan berguna ya bagi kebaikan sedikit pun. Jadi kita tidak boleh berprasangka dengan prasangka yang buruk, di mana seseorang tatkala dia membantu orang lain itu dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari balasan dari manusia, tidak juga mencari ucapan terima kasih dari manusia, tapi benar-benar tatkala kita berbuat baik kepada seseorang itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang berbuat baik kepada kita itu membalas dengan kebaikan ataukah tidak membalas sama sekali? Ataukah dia membuat kita senang atau kita tidak membuat kita senang sama sekali? Sama saja, kita tetap berbuat baik kepada seseorang. Mu'alif mengatakan tidaklah setiap orang yang Anda berbuat baik tidaklah setiap orang yang Anda berbuat baik kepada dia. Apa kok Anda malahnya? Liru ya. Tidaklah setiap orang yang Anda berbuat baik kepadanya akan berbuat buruk kepada Anda ya. Mungkin kepadanya ya, Andanya dicoret ya. Jadi tidak setiap orang yang Anda berbuat baik kepadanya akan berbuat buruk kepada Anda. Bahkan manusia di tengah mereka ada yang ini dan ini, artinya ada yang baik dan ada yang buruk.
Dan sebagian manusia kadang meninggalkan perbuatan baik karena khawatir pengingkaran, karena berpegang teguh dengan permisalan seperti ini. Jadi dia ditakut-takuti dengan ungkapan seperti ini sehingga dia tidak mau berbuat baik kepada orang, khawatir ditolong. Napa Bu? Biasa Bu, ditolong mentung. Khawatir kok ditolong aku dipentung belahen iki ya gitu ya. Akhirnya dia nggak mau berbuat baik kepada orang karena khawatir dipentung. Habis nolong mentung, dipentung gitu ya. Ini ya. Jadi jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, motivasi kita dalam berbuat baik kepada seseorang itu adalah motivasinya motivasi linaili ridallah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari keridhaan manusia, bukan untuk mencari balasan kebaikan dari manusia, enggak, sama sekali tidak, tetapi benar-benar murni lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang itu motivasi berbuat baiknya adalah lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan memperdulikan celaan orang yang mencela, cacian orang yang mencela, mencaci, hinaan orang yang menghina. Dia tidak akan memperhitungkan itu semuanya karena dia inginkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan di manakah orang yang mengatakan ini terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat. Disuruh untuk berbuat baik gitu ya. Dan berbuat baik itu tidak mencari balasan, sekali lagi. Ya. Jadi adab dari orang yang melakukan kebaikan, dia tidak menunggu balasan dan dia tidak mengungkit-ungkitnya. Itu menunjukkan akan keikhlasannya. Tidak menunggu balasan, ya, itu menunjukkan keikhlasan. Tidak mengungkit-ungkitnya, itu untuk melanggengkan pahala. Kalau seseorang itu misalkan dia tidak menunggu balasan orang, tapi kemudian suatu ketika diungkit-ungkit kebaikan yang telah dia berikan kepada orang lain itu, maka habis pahalanya, hilang gitu ya. Jadi la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalian jangan batalkan sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang. Ini adabnya orang yang berbuat baik, tidak berharap balasan kebaikan dan juga tidak mengungkit-ungkitnya. Adapun adabnya orang yang telah diperlakukan baik, dibantu, maka adab dia adalah membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Minimal dengan ucapan terima kasih, mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, bahkan yang lebih baik dari kebaikan yang kau berikan kepada aku. Seperti itu adab daripada orang yang diperlakukan dengan baik, dibantu dan diberikan kebaikan. Itu adabnya. Dan masing-masing jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala melaksanakan adab kewajibannya, bukan menuntut dari orang lain. Salah nanti. Kalau misalkan seorang yang berbuat baik menuntut yang diperlakukan baik membalas kebaikannya, maka namanya dia tidak ikhlas. Dan juga bisa dia mengungkit-ungkit kebaikan yang diberikan kepada dia. Akhirnya apa? Tidak ikhlas amal yang dia kerjakan, tidak akan diterima oleh Allah. Kalau misalkan nanti diterima awalnya, kemudian diungkit-ungkit, maka batallah amalnya, sia-sia amal yang dia berbuat. Kalau kemudian orang itu tidak pandai berterima kasih kepada orang yang dia perlakukan dengan baik, maka berarti dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yaskurillah man la yaskurin nas. Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Jadi masing-masing melaksanakan kewajibannya sendiri-sendiri, bukan menuntut kepada orang lain. Ya, yang misalkan yang diberi kebaikan itu berkata kepada orang yang berikan kebaikan, sampeyan kudu ikhlas lho bantu aku yo. Ojo arep-arep terima kasih teko aku yo. Gitu ya. Ojo diungkit-ungkit maneh. Garai amalmu batal. Nah ini keliru ya. Iku garai sing memberikan kebaikan kepada dia loro hati hari gitu ya. Sakit hati. Jadi jangan saling menyakiti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi masing-masing itu melakukan kewajibannya, bukan menuntut dari orang lain. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Jadi masing-masing harus melakukan kewajibannya. Ya.
Jangan sampai kemudian ada orang dia diberikan kebaikan oleh orang lain lalu dia masa bodoh, ya, tidak pernah membalas, tidak pernah mengucapkan terima kasih, ya, tidak membalas kebaikan dengan kebaikan, misalkan semacam itu, ya, dengan angkuh, malah mengatakan dengan prinsip kalau dia ikhlas, masih aku gak mengucapkan terima kasih, ya gak apa-apa kalau dia ikhlas, ya. Nah, dia ngomong seperti itu, maka urusan dia adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang tidak pandai bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Maka dia terancam dengan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka ditambah nikmatnya. Tapi kalau kalian kufur, yakni kufur nikmat, tidak pandai berterima kasih kepada manusia, tidak pandai balas budi kepada manusia, berarti dia tidak pandai bersyukur kepada Allah, maka maknanya itu kufur nikmat. Kalau dia kufur nikmat maka diancam inna adzabi lasyadid, azabku itu keras. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan fenomena yang seperti ini itu ya, sering kita dapati. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, tidak pandai berterima kasih. Ya, seakan-akan dia melupakan kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Bagi yang telah melakukan kebaikan mungkin dia nggak mikir begitu, tapi alangkah sayangnya dia sendiri begitu loh. Tatkala dia tidak pandai berterima kasih kepada orang dia berbuat baik kepada dia, itu nanti urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Contoh misalkan orang dapat pekerjaan karena dapat syafaat. Dapat syafaat dari temannya, dapat syafaat dari tetangganya, dimasukkan ke pabrik lah, dimasukkan ke lembaga ini dan dimasukkan ke lembaga itulah. Akhirnya kemudian dia dapat pekerjaan, dan pekerjaan itu dia nikmati, dinikmati oleh dia, dinikmati oleh istrinya, dinikmati oleh anak-anaknya, sampai dia menjadi orang yang sukses misalkan semacam itu. Lalu dia melupakan orang yang menjadi sebab dia mendapatkan pekerjaan itu, maka betapa tidak bersyukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. La kalam wala salam, enggak ngomong, enggak salam. Wala WA wala SMS. Ya, enggak pernah ziarah, enggak pernah silaturahim, riyo gak teko misalkan gitu ya, kalau masyarakat kita kan begitu ya. Ya, misalkan semacam itu. Maka ini namanya orang tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia, harusnya selalu diingat. Kalau kita diperlakukan seperti itu, kita harus mengingatnya seumur hidup kita, diingat yang demikian. Ya, diingat yang demikian. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Karena kita ingin mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada diri kita, dibalas dengan kebaikan yang semisalnya, ya dibalas dengan yang semisalnya. Atau kalau tidak bisa, ya misalkan dibalas dengan ungkapan terima kasih, doa-doa yang baik, ya, dengan mengucapkan jazakallahu khairan, atau misalkan dengan doa-doa bidzahril ghaib sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada orang yang telah berbuat baik kepada diri kita. Dan itu harus selalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita selalu bermuamalah dengan orang lain. Ya, lebih-lebih lagi misalkan orang tua sudah tidak bisa dihitung jasanya, tidak akan bisa impas kita dengan orang tua kita. Ya, maka itu harus selalu diingat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jasa. Jadi ya, mengingatkan jasa orang tua, mengingatkan jasanya ibu, mulai dari hamil, melahirkan, menyusui, merawat dan sebagainya. Diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala jasa. Itu pelajaran berharga bagi kita untuk selalu mengingat jasa orang lain, untuk selalu mengingat kebaikan orang lain, untuk kemudian kita berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai kemudian lupa. Kita dapat pekerjaan karena orang lain, lalu pekerjaan itu kita nikmati seumur hidup. Berarti kebaikan orang itu kepada kita seumur hidup. Ya, kita dapat jodoh, dapat istri, dapat suami, ya itu seumur hidup.
maka berarti kebaikan orang itu diberikan kepada kita juga seumur hidup kita. Kemudian kita lupa, kita lalai, kita seakan-akan tidak pernah kenal gitu ya, seakan-akan tidak kenal ya, seakan-akan kita tidak pernah memiliki satu jasa kebaikan apapun yang diberikan kepada kita oleh dia, melalui dia. Nah, itu orang-orang yang tidak tahu diri sebenarnya. Orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak pandai berterima kasih kepada manusia, lebih-lebih lagi berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Jadi kembali kepada poin ini, tatkala kita berbuat baik kepada orang, ingat motivasi kita lillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak berharap balasan kebaikan dari manusia. Ini harus kita tanamkan, gitu ya. Jadi misalkan kita pernah menjodohkan ikhwan akhwat, ternyata merono gak apa jenenge? Lah kalau wala salam oleh nyingkri, wis gitu ya. Misalkan gitu, ya sudah diiling-iling, sudah biarkan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diingat-ingat. Marun ojo kapok ka ilo aku iku mari diolehno nyikre wis ya, gak balik blas ya. Seneng-seneng dhewe ya, gak pernah datang. Misalkan begitu ono masalah teko, Ustaz ya ada masalah gini-gini, nah gitu ya. Lah ono masalah kayak silaturahim, gak ono masalah wis lali plak gitu ya. Jadi yang seperti itu juga kita lillah, karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Apakah dia balas atau tidak balas kebaikan yang telah kita berikan kepada dia, bukan urusan kita. Itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ikhlas dan juga tidak perlu untuk diungkit-ungkit. Ya, tidak perlu diungkit-ungkit. Baik, jelas Ibu nggih insyaallah. Para hadirin hadirat jelas insyaallah ya. Poin yang ke-17 sekarang. Ini yang terakhir ya, dari rincian lafaz dari kesalahan ucapan dalam peribahasa populer ya. Ucapan sebagian orang, setiap orang pendek adalah pembuat makar dan setiap yang tinggi adalah tolol. Saya enggak sebutkan bahasa Arabnya ya. Jadi ini di sana ya, di negerinya mu'alif di Mesir sana. Jadi orang mengatakan lek dhuwur, lek endek iku makir, orang yang pembuat makir, lek dhuwur iku tolol. Apa maksudnya ini? Ini adalah ghibah ya. Orang mengatakan seperti itu adalah ghibah. Ya, dan itu dilarang darinya, dan luar biasa tatkala dia mengatakan wong pendek iku, misalkan ya wong pendek iku goblok, misalkan gitu ya. Berarti dia telah menghibah seluruh orang pendek di permukaan bumi ini. Kan itu ya. Lek dhuwur ngene, berarti dia telah menghibah seluruh orang tinggi di permukaan bumi ini. Wah, dosanya kan berat. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Atau mensifati yang lainnya, wong ireng ku ngene, wong keriting iku ngene, kan itu ya. Berarti dia telah menghibah banyak manusia. Dan betapa besar dosa yang telah dia berbuat ya. Jadi telah menghibah kepada setiap orang yang pendek, di mana dia mensifatinya dengan makar, dan dia telah terjerumus ke dalam ghibah kepada setiap orang yang tinggi, di mana dia mensifatinya dengan kepandiran atau ketololan, kebodohan ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Jadi pembahasan ini pelajarannya sekalipun mungkin kita tidak mendapatinya semacam itu ya, mungkin jarang. Namun pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, hati-hati dari ungkapan-ungkapan yang kita ucapkan, hati-hati dari ucapan-ucapan yang kita ucapkan, itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kemudian tanpa sadar kita telah menghibah orang ya, tanpa sadar kita telah menghibah orang. Ibunda Aisyah atau Hafsah ya, salah satu ummatul mukminin atau salah satu ummatul mukmin, misalkan dia mensifati madu yang lainnya dari istri-istri Nabi, yang namanya banyak istrinya, secara fitrah mereka itu ada persaingan kan begitu ya, satu sama lain ada persaingan untuk mengambil hati suami mereka. Maka ada di antara mereka Nabi SAW menyebut nama salah satu istri beliau di hadapan istri yang lain. Maka istri yang disebutkan itu agak cemburu. Lalu dia berkata,
oh fulana si pendek itu ta. Fulana si pendek itu ta. Ya, yang mungkin tingginya itu di bawah rata-rata istri-istri yang lain, maka dia mengatakan oh fulana si pendek itu ta gitu ya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah lalu berkata, ungkapanmu itu lau muzijat bima'il bahr la fasadat. Ungkapanmu itu seandainya dicampur dengan air laut, maka air laut jadi rusak. Hanya sekedar ngomong apa? Pendek. Ya, oh si fulana si pendek itu dah gitu ya. Kenapa? Karena ungkapan itu bukan untuk memberikan pengenalan enggak, tapi untuk menyebut aib. Ya, kalau untuk pengenalan boleh. Misalkan di dalam kampung itu ada dua nama. Ya, namanya satu napa? Guntoro misalnya gitu ya. Ana jenenge Guntoro ya. Misal gitu ya, ana loro utawa ana telu. Situk keriting, situk pendek, situk hitam. Gitu ya. Ada orang tanya, "Pak, di mana rumahnya Guntoro?" Guntoro yang mana? Guntoro si hitam. Nah, itu baru boleh. Kenapa? Untuk pengenalan. Karena ada dua Guntoro di sana. Ya. Ada dua Guntoro di sana. Nah, itu boleh. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Tapi ini dia menyebut oh si pendek itu tak, dalam rangka bukan untuk ta'rif pengenalan, tapi untuk apa? Mencacat, mencela. Maka Nabi memberikan komentar yang keras seperti itu. Ungkapanmu itu kalau dicampur dengan air laut, maka air laut jadi rusak. Menunjukkan apa? Kejinya dan buruknya ungkapan tadi itu. Riba itu keji, riba itu buruk. Bahkan bisa mencemari lautan. Kalau lautan sampai tercemar, berarti yang mencemarinya itu sangat apa? Ya, sangat buruk kan begitu ya, sangat rusak sudah. Laut sampai tercemar itu loh. Ya, laut sampai tercemar, berarti yang mencemarinya itu barang yang benar-benar benar-benar rusak gitu ya, sampai laut itu tercemar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu sebuah gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jeleknya orang yang menggibah. Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini kita harus hati-hati. Ya, jangan mudah menyebutkan kata-kata sesuatu yang barangkali menurut kita itu biasa, tapi didengar oleh orang lain itu dia sakit hati. Contoh seperti ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, ya, ada sebuah kejadian misalkan gitu ya, ada sebuah kejadian dua orang ummahat ya, dua orang ummahat lagi duduk, lagi ngobrol berdua di masjid sambil nunggu suami-suami mereka. Karena hujan, lagi pengajian, lalu dijemput sama suami-suami mereka. Datang suami yang pertama, lalu datang suami kedua sambil gendong anaknya, pakai sewek begitu ya, lalu pakai baju biasa begitu ya. Lalu tanpa sengaja yang bukan istrinya berkata sambil tertawa begitu ya, melihat itu adegan lucu begitu, kok malah kaya wong sing di lampu merah. Kayak wong sing di lampu merah sambil gendong gendong anak gitu ya. Maunya dia itu bercanda, tetapi istrinya sakit hati, istrinya yang di sebelahnya sakit hati. Ya, dia nggak sadar, ya, dia nggak punya niat apa-apa, cuma ungkapan yang dia ungkapkan itu tanpa sadar telah menyakiti siapa? Temannya yang ada di sampingnya. Nah, itulah hati-hati. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kadang-kadang candaan-candaan yang kita ungkapkan itu tanpa kita sadari ternyata menyakiti hati orang lain. Kita harus tahu dan kita harus paham tatkala kita berkelakar misalkan itu, harus tahu sifat orang yang sedang kita berkelakar dengan dia, harus tahu sifatnya. Kalau sifatnya itu terlalu perasa, ya ojo banyak berkelakar dengan dia. Kalau sifatnya belateran, monggo. Ya, karena orang belateran itu nggak pakai ngurus omongan orang lain.
tidak terlalu dimasukkan dalam hati. Tapi lek sing baperan, masya Allah kan gitu ya. Makanya kalau kita berteman itu harus tahu sifat daripada teman kita, dan kita memperlakukan teman kita itu sesuai dengan sifatnya. Jangan kita perlakukan teman kita itu dengan sifat diri kita. Awake belateran nganggep wong liya koyo awake, tidak bisa. Dia harus menyesuaikan diri. Kenapa? Jangan sampai ungkapan yang keluar dari lisannya itu menyakiti hati saudara dan saudarinya. Itu harus hati-hati dalam pergaulan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, hati-hati. Ya, makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyebutkan innal abda la yatakallamu bi kalimah la yulqi laha balan. Ya, ada seorang yang dia berkata dengan satu perkataan, dia tidak perhatian dengan ucapan yang dia perbuat itu, yang dia katakan itu. Apakah itu ucapan dari keridhaan Allah atau dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata gara-gara ucapan itu yahwi biasa bi'ina kharifan finnar. Dia terjun ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan gara-gara ungkapan yang dia ucapkan. Maka berhati-hati dengan lisan kita ini ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang nanti akan dibahas dalam pembahasan yang setelah ini ya dalam pembahasan bahaya-bahaya lisan. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian mu'allif di sini berkata, terdapat juga banyak peribahasa yang tertolak secara syar'i dan kami hanya akan menyebutkannya karena bahayanya tanpa memberikan syarah, karena khawatir memanjangkannya. Di antaranya adalah titik-titik enggak saya terjemah. Ya, saya kasih keterangan di situ footnote. Lalu Sayyid Abu Ahmad menyebutkan 39 peribahasa Mesir yang penerjemah anggap tidak perlu untuk dicantumkan dalam buku terjemahan ini karena tidak ada keterangan dari penulis akan makna dan maksudnya. Ya, bahasa-bahasa Amiyah wis gak paham blas gak dong blas. Ya, dan enggak sempat tanya apa maksudnya, dan juga enggak perlu untuk kita ketahui karena itu tidak ada di lingkungan kita. Ya, kita berharapan yang ada di lingkungan kita. Enggak perlu, maka saya tidak menerjemahkannya satu kata per kata. Langsung saya hilangkan, saya hapus semua. Dan selainnya dari peribahasa-peribahasa batil yang mendorong untuk memutus tali rahim, buruk sangka, bakhil, sombong, atau terjerumus ke dalam kesyirikan atau yang lainnya. Dan barangkali kami dengan kehendak Allah akan melakukan pensyarahan, penjelasan terhadap apa yang paling bagus dari peribahasa-peribahasa batil ini. Dan Allah yang berikan taufik, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi berarti itu selesai dalam pembahasan kesalahan ucapan dalam peribahasa populer. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang ke-15, rincian lafaz yang dilarang. Ada lafaz-lafaz yang dilarang secara syar'i. Ya, ini akan kita lanjutkan. Ya, kita bahas. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kata mu'allif, selayaknya lah memberikan perhatian bagi rincian kesalahan di dalam intisari suatu pembicaraan, dan waspada dari terjerumus ke dalamnya, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa diantaranya? Yang pertama, ungkapan Masya Allah wa syi'ta. Ya, ungkapan Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Jadi mengungkapkan apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang kamu kehendaki. Ini ungkapan yang keliru. Ini ungkapan, bahkan ungkapan syirik sebenarnya. Kenapa? Mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, mensejajarkan kehendak Al-Khaliq dengan kehendak Al-Makhluk. Ini tidak boleh. Ya, jadi mengatakan Masya Allah wa syi'ta, apa yang dikehendaki Allah dan apa yang kamu kehendaki, itu menyamakan namanya. Maka tidak boleh. Al-Bukhari meriwayatkan hadis di dalam Al-Adab Al-Mufrad, dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ja'a rajulun, datang seorang lelaki ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu fi ba'dil amri, lalu dia berbicara pada sebagian perkara. Faqala ar-rajulu li Rasulillah, maka berkatalah sang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang Anda kehendaki. Maka faqala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aj'altani lillahi niddah, apa kamu jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul, ucapkan Masya Allah wahdah, Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah, wahdahu semata.
Jadi segala kehendak itu hanya kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak makhluknya. Maka dikatakan oleh mu'allif, maka larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada laki-laki tersebut dari ucapan seperti ini adalah dikarenakan di dalam ucapan ini terdapat perbuatan menyekutukan Allah di dalam kehendaknya. Jadi kehendak Allah itu mutlak. Kehendak kita manusia itu tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh berkehendak, Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak. Manusia boleh menghendaki satu kebaikan, kalau Allah berkehendak keburukan, yang datang kepada dia keburukan. Manusia menginginkan keburukan kepada orang lain, kalau Allah menginginkan kebaikan, yang datang adalah kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kehendak kita sendiri adalah ngikut kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita dari rumah tadi itu berkehendak untuk datang ke masjid ini ngikuti majelis ilmu. Maka pada dasarnya Allah berkehendak untuk kita berkehendak datang ke sini lalu mengikuti majelis ilmu. Jadi semuanya didahului oleh kehendak Allah, baru kemudian kehendak kita. Itu ya. Makanya disebutkan ya, Nabi SAW menjelaskan apa yang seharusnya dikatakan, yaitu Masya Allah wahda, atau dalam hadis Bukhari Muslim dari Hudzaifah dari Nabi SAW, dia bersabda, la yaqulanna ahadukum Masya Allah wa syi'ta. Janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, walakin liyaqul, akan tetapi hendaknya dia berkata Masya Allahu thumma syi'ta. Hendaknya dia berkata Masya Allah thumma syi'ta, apa yang dikehendaki oleh Allah kemudian apa yang kamu kehendaki. Jadi kehendak kita itu ngikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendak Allah maka kita tidak akan bisa berkehendak, bahkan tidak akan bisa mendapatkan kehendak kita sendiri. Ya, jadi tidak boleh mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ya. Jadi kata mu'allif di sini, maka Allah jadikan manusia dari kita kehendaknya diurutkan atas kehendak Allah. Jadi kehendak manusia itu diurutkan dengan kehendak Allah, dengan kalimat tsumma yang maknanya kemudian, yang mengandung makna pengurutan, urut. Tidak dengan wawu dikarenakan ia mengandung makna penyertaan. Tidak dengan wa tapi dengan tsumma. Bukan Masya Allah wa syi'ta tapi Masya Allah tsumma syi'ta. Apa yang dikehendaki Allah kemudian apa yang kamu kehendaki. Ya sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Ini adalah penanaman tauhid, penanaman akidah yang benar, penanaman akidah yang lurus. Bahwasannya apa yang ada di permukaan bumi ini semuanya, langit maupun bumi, berjalan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar ilmu akidah, pelajaran tentang qada dan qadar, takdir itu berapa tingkatan, Bu? Ada berapa tingkatan, Bu? Pak, ono bapak kuasa takoni. Ada berapa tingkatan takdir? Ayo. Pelajaran akidah ini ada berapa tingkatan? Nanya tol? Hah? 2? Bener 2? Ada yang tahu? Ada 4 ya. Yang pertama ilmu. Segala sesuatu di permukaan bumi ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lalu, yang sedang dan yang akan datang. Semua berjalan berdasarkan ilmunya Allah. Yang kedua kitabah, penulisan. Semua ilmunya Allah berkaitan dengan masa lalu, yang sedang dan akan datang ditulis oleh Allah. Di mana ditulisnya? Di Lauhul Mahfuz. Yang kedua masyiah. Semua yang diketahui oleh Allah, yang ditulis oleh Allah, semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, al-khalqu, penciptaan. Apapun yang diketahui oleh Allah,
dan yang telah ditulis oleh Allah lalu dikehendaki oleh Allah, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah makhluk. Ya, jadi masih wallahi makhluk. Apapun selain Allah itu adalah makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu yang telah menciptakan kalian dan Allah juga yang menciptakan amal perbuatan kalian. Jadi ini pembahasannya masalah apa? Masalah akidah, mengimani takdir. Ya. Jadi kehendak kita itu berjalan sesuai dengan takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak kita murni. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi semua berdasarkan kehendak Allah, maka tidak boleh mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ke apa yang dikehendaki Allah dan apa yang kamu hendaki tidak boleh, tapi masya Allah tsumma syi'ta. Apa yang dikehendaki Allah kemudian apa yang kamu kehendaki. Jelas Ibu? Jelas nggih? Contoh semisal dengan ucapan ini adalah ucapan seseorang, aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu, atau aku bersandar kepada Allah dan kepadamu. Ini juga tidak boleh. Tawakkaltu 'ala Allah wa tawakkaltu 'alaika wa 'alaika. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. A'tamidu 'ala Allah wa a'tamidu ilaika. Misalkan tidak boleh. Ya. Atau ungkapan karunia adalah milik Allah dan milikmu, al-fadlu lillahi walak. Karunia adalah milik Allah dan milikmu. Tidak boleh. Kenapa pakai wa? Itu mensejajarkan tawakal kepada Allah dan tawakal kepada manusia. Tidak boleh. Bersandar kepada Allah dan bersandar kepada manusia. Tidak boleh. Karunia milik Allah dan karunia milik manusia. Tidak boleh. Atau ungkapan aku dengan pertolongan Allah dan dengan pertolonganmu. Gitu ya. Bi'aunillahi wa bi'aunik, dengan pertolongan Allah dan dengan pertolonganmu. Tidak boleh. Ya. Atau seandainya bukan karena Allah dan dengan fulan, atau lalallah wa laula fulan, seandainya bukan karena Allah dan bukan karena si fulan, juga tidak boleh. Kenapa? Itu semuanya mengandung makna apa? Mensejajarkan makhluk dengan khaliq. Tidak boleh. Ya, ungkapan seperti itu tidak boleh jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang boleh adalah summa tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, summa tawakkaltu 'ala kasbi, misalkan. Lalu aku tawakal dengan apa? Usahaku. Nah, ini boleh enggak apa-apa. Tawakal kepada Allah dulu lalu usaha. Pertolongan Allah kemudian pertolongan manusia. Seandainya bukan karena pertolongan Allah kemudian pertolonganmu. Maksudnya apa? Pertolongan makhluk ngikut pertolongan Allah. Allah yang berikan pertolongan melalui manusia tersebut. Nah, itu boleh. Jadi kalau summa boleh. Laulallah summa anta boleh. Seandainya bukan karena Allah kemudian karena kamu. Laula anta summa laula anta boleh. Gitu ya. Tapi kalau digandeng dengan wa dan maka tidak boleh. Tapi kalau summa boleh. Seandainya bukan karena Allah kemudian karena kamu, maka aku enggak selamat. Nah, itu boleh. Gitu ya. Tapi kalau mengatakan seandainya bukan karena Allah dan karena kamu, maka aku enggak selamat, maka salah. Kenapa? Karena dia telah mensejajarkan pertolongan Allah dengan pertolongan makhluk. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jelas insyaallah? Baik. Biar tidak ngantuk, ada pertanyaan kira-kira? Ada yang bertanya, Ibu? Tingkatan takdir yang pertama ilmu. Ya, tingkatan takdir yang pertama adalah ilmu. Yaitu bahwasanya segala sesuatu diketahui oleh Allah, yang lampau, yang sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang kedua, kitabah, penulisan. Segala ilmu Allah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Perkara yang masa lalu, yang sedang datang, dan yang akan datang semua ditulis. Yang ketiga, masyiah, kehendak. Segala yang diketahui oleh Allah dan yang ditulis oleh Allah
dikehendaki oleh Allah. Dan yang keempat, apa yang keempat? Al-khalqu, penciptaan. Segala yang diketahui oleh Allah, ditulis oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jelas Ibu-ibu? Nah. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjut. Ada pertanyaan Ibu? Baik, kita lanjut ya. Yang kedua, ungkapan kalau bukan karena anjing, pastilah pencuri itu mencuri. Ini juga sama dengan sebelumnya. Seseorang misalkan mau mencuri, dikejar anjing, begitu ya, gak jadi mencuri akhirnya. Lalu orang mengatakan untung ada anjing, gitu ya, untung ada anjing. Atau misalkan untung ada kamu, sama, ya, jadi sama. Ya untung ada kamu. Kalau nggak ada kamu, nah ini malah tambah parah seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ya wis karena Allah belas wis. Ya, untung ada kamu. Ya, kalau nggak ada kamu gimana nasibku, misalkan begitu ya. Nah, ini tidak benar jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Jadi Ibnu Abi Dunya mengeluarkan hadis di dalam kitab As-Sumtu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la yusyriku hatta yusyriku bikalbih, sungguh benar-benar dia telah berbuat syirik hingga dia berbuat syirik dengan anjingnya. Loh, apa boleh seorang muslim memelihara anjing? Boleh apa dulu? Loh, jangan mengatakan boleh asal lo ya. Jangan. Jawabannya adalah tidak boleh. Jangan boleh asal, tapi tidak boleh kecuali. Kalau boleh asal lah, ini bullying itu kena dipelintir iki kok ya. Enggak malah anak wanita bercadar melihara anjing. Ya. Jadi hukum asalnya tidak boleh ya, kecuali untuk tujuan berburu. Kecuali untuk tujuan berburu dengan apa jenenge anjing yang sudah dilatih. Boleh. Ya, karena anjing yang sudah dilatih tatkala berburu beda dengan anjing yang nggak pernah dilatih kan gitu ya. Kalau anjing dilatih, dia hanya makan menggigit satu bagian saja, nggak diacak-acak sama dia. Digigit, dicengkrem sampai hewan itu diem atau sampai tuannya itu datang. Dia nggak ngacak-ngacak, hanya nyengkrem gigit satu bagian. Ya, tatkala dia dilepas sama pemiliknya sambil baca bismillah. Kalau diterkam sama anjing lalu mati, ya selesai. Itu sama dengan menyembelihnya. Cuman bekas gigitan anjing dibuang, diiris, dibuang begitu. Jadi tidak boleh melihara anjing kecuali satu, untuk tujuan berburu, dua, untuk mengawal hewan ternak, ya, ngawal hewan ternak, ya, kemudian menjaga kebun. Berarti jauh dari kediaman, jauh dari perkampungan, jauh dari kediaman, ya, jauh dari kediaman. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, melihara anjing kan memiliki dampak buruk ya. Jadi setiap hari orang yang memelihara anjing di rumahnya maka akan berkurang pahalanya 1 qirat. Lah salatmu, ibadahmu tiap hari sampai 1 qirat. Lek bendina dikurangi 1 qirat, ya lek nutut 1 qirat, lek gak nutut lek min. Duit ganjaranmu piro? Min 100. Min 100 qirat. Ganjaran kok malah utangnya. Nah ini
Tidak boleh. Maka jawabannya tatkala ditanya apa boleh melihara anjing, jangan boleh, tidak boleh, kecuali gitu ya. Jangan mengatakan boleh dengan syarat, keliru. Tapi tidak boleh kecuali. Jadi hukum asalnya adalah tidak boleh ya, kecuali dengan tujuan tadi itu untuk berburu, 2 untuk mengawal gembala, yang ketiga untuk menjaga kebun, sawah, pertanian, atau ditambahi kalau sekarang zamannya sekarang yang keempat adalah pelacak. Anjing pelacak, tujuan untuk melacak, ya melacak narkoba dan semacamnya sih, anjing pelacak, maka itu boleh. Tapi tempatnya kan di ya di markasnya sana, bukan di rumah kan begitu maksudnya. Ya, maka itu pengecualian karena ada kemanfaatan yang tidak bisa diwakili oleh makhluk yang lain, ya kan gitu ya. Anjing pelacak, masa ada kucing pelacak, jaran pelacak, enggak ono ya, tidak bisa diwakili oleh makhluk yang lain, oleh hewan-hewan yang lain ya. Jadi itu hajah, di mana ada hajah, jadi ad-darurah tubihul mahdhurah, sesuatu yang daruri membolehkan yang terlarang, kan begitu ya. Jadi itu daruri ya mas sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jelas insyaallah ya. Jadi dia mengatakan seperti itu ya. Jadi sampai salah seorang di antara kalian itu berbuat syirik hingga dia berbuat syirik dengan anjingnya. Yaqul, dia berkata laulahu la suriqna laila. Kalau bukan karena dia si anjing itu, kita akan kecurian malam ini. Ya, kalau bukan karena si anjing itu, maka kambing-kambing kita akan dimakan serigala-serigala. Nah, semacam itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Atau kalau bukan anjing bisa ya tadi itu kita sebutkan ya, karena ya, kalau karena kamu misalkan ya seperti itu. Ya, maka ini adalah perbuatan syirik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka di sini disebutkan oleh mu'alif, dan yang semisalnya juga adalah ucapan seandainya bukan karena obat. Wah, ini karena obat iki aku ya gak waras. Ini juga keliru, tidak boleh ya. Jadi harus karena Allah kemudian karena obat. Ya, bifadlillah, dengan karunia Allah, dengan kemurahan Allah, wa bifadli hadzal dawa, dan dengan keutamaan obat ini, atau summa ya, bukan bi ya, summa ya, bifadli hadzal dawa, kemudian dengan keutamaan obat ini boleh ya, dengan karunia Allah kemudian dengan sebab keutamaan obat atau khasiat obat ini, maka boleh. Sama dengan dokter mengatakan dokter itu yang menyembuhkan aku, kalau bukan dia aku nggak sembuh, ini syirik. Ini harusnya apa? Kalau bukan karena Allah kemudian karena resepnya dokter, karena diagnosanya dokter, jadi pakai kemudian. Sama dengan pembahasan nomor 1 ya. Ya mas sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Jadi disebutkan di situ oleh mu'alif, maka si fulan tidak akan tersembuhkan. Atau seandainya bukan karena dokter, maka pastilah mati si sakit tersebut. Atau seandainya bukan karena pemikiranku dan pengurusanku, maka pastilah perniagaan tersebut rugi. Kalau bukan karena aku, nah ini legano aku melarat-kon, nah, misalkan gitu ya. Ini mensekutukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh ya. Tapi harus semua dikembalikan kepada Allah, kemudian makhluk itu summa kemudian, hanya kemudian saja. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Baik. Jelas Ibu? Ada pertanyaan? Kok sepi? Hah? Jelas. Apa ngantuk? Oh. Baik. Kita lanjut. Lanjut ya. Poin yang ketiga, yaitu ungkapan awwalu ma khalaqallahu kadza. Awwalu ma, yang pertama kali Allah menciptakan adalah demikian dan demikian.
pertama kali Allah menciptakan adalah demikian dan demikian. Ungkapan seperti ini, kata mu'allif, adalah sebuah kesalahan mengatakan awwaluma khalaqallahu kadza wa kadza. Pertama atau perkara pertama kali ya Allah menciptakan adalah demikian dan demikian. Dikarenakan maknanya adalah bahwa sebelum Allah menciptakan sesuatu ini dia tidak aktif dari sifat menciptakan. Dia tidak aktif dari sifat menciptakan. Kemudian dia bersifat dengannya setelah itu. Jadi seakan-akan pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu adalah sifat yang baru bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat menciptakan. Dan ini tidak benar. Bahkan sifat menciptakan adalah sifat fi'liyah yang sifatnya adalah azali, tanpa ada permulaan, dengan sifat dahulu bagi Allah Azza wa Jalla. Yang benar adalah sesuatu yang pertama kali Allah menciptakannya adalah demikian-demikian. Jadi fa awwalu syai'in khalaqahullahu kadza. Ya, sesuatu yang pertama kali Allah menciptakannya adalah demikian dan demikian. Bukan awwalu ma khalaqallahu, tapi awwalu syai'in khalaqahullahu kadza. Jadi perkara pertama, ya, sesuatu perkara pertama yang Allah telah menciptakannya adalah demikian dan demikian. Bukan perkara pertama yang diciptakan oleh Allah, tapi perkara pertama yang Allah telah menciptakannya adalah demikian dan demikian. Ya memang kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia memang rada ruwet gitu ya. Apa bedanya gitu ya. Cuman ini kan pembahasan dalam sisi bahasa Arab ya. Kalau ungkapan yang pertama awwalu ma khalaqallah itu menunjukkan bahwasanya seseorang, kalau kita analogikan dengan perbuatan manusia, manusia itu sebelumnya ndak pinter bikin dampar. Paham ini ya? Nah, dampar pertama yang dia bikin ini dampar pertama. Belum kan rada elek gitu ya. Dampar kedua, dampar ketiga, dampar keempat semakin hari semakin bagus. Itu konotasi ungkapan yang pertama awwaluma khalaqallah. Jadi ada makna negatif di sana. Paham ya? Yang sebelumnya enggak menciptakan apa-apa, lalu belajar memulai mencipta. Belajar mulai menciptakan. Tapi makna yang kedua, orang itu sudah ahli wis, tukang kawaan gitu ya, sudah berpengalaman. Lalu dikatakan, nah ini adalah dampar pertama kali yang dia buat di sini. Itu loh maksudnya. Sebelumnya dia sudah pinter. Itu makna yang kedua. Kita pakai bahasa kita lah biar kita paham. Mana di antaranya begitu. Paham ya insyaallah ya? Ibu paham Bu? Analoginya ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat penciptaan itu ke sifat fi'liyah. Kalau Allah mau maka Allah menciptakan, kalau Allah mau maka Allah tidak menciptakan. Tetapi sifat fi'liyah khalqiyah ini menciptakan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ini sifat yang azali, yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa permulaan begitu. Ya, jadi menciptakannya itu tidak butuh latihan menciptakan langit gitu ya. Latihan menciptakan bumi biyen welek, akhirnya tambah suwi tambah api, diganti sing elek dibuat diganti sing apik ngono. Ndak. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau mau mengendaki sesuatu maka Allah menciptakan hanya dengan mengucapkan kun maka jadilah begitu. Ya, sama dengan penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung jelek ya sing ngene iki modele gitu ya. Gak pernah dadi bedes dhisik. Gak tahu ya, gak pernah gitu. Latihan dari menungso gitu ya. Berevolusi akhirnya nanti manusia yang seperti ini. Enggak, sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, monyet ya monyet begitu. Langsung monyet jadi monyet gitu ya. Jadi karena homo sapien homo apa gitu ya.
jenenge niku ya. Ya kita katakan aku monyet ngono ae duduk menungso, ya monyet. Jadi mereka menggambarkan ono tengkorak lalu dikei apa ditempel-tempel itu kan bayangan mereka sendiri sebenarnya ya. Angan-angan mereka sendiri, ilusi itu dari pikiran mereka sendiri. Kalau manusia ya manusia, monyet yang monyet. Ya sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala. Ya, jadi sifat mencipta bagi Allah itu sifat yang azali. Ya. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pena. Catatan untuk mencatat apa? Mencatat apa yang ada sampai hari kiamat. Gitu ya. Bukan berarti sebelum menciptakan pena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat khalq mencipta. Allah memiliki sifat khalq mencipta. Nah sebelumnya itu apa? Lah kok ngurusi Allah sampean? Kan ngono jawabannya. Kalau usah dijawab. Lah sebelum menciptakan alam semesta iki lha apa? Lah apa kok takon? Itu. Enggak perlu dijawab apa urusanmu ngurusi Allah gitu ya. Kamu yang nanti akan ditanya sama Allah, bukan kamu nanya Allah. Dan tidak ada urusan kita tahu Allah itu lapo ya. Sebelum ada langit dan bumi ngapain gitu ya, enggak perlu tanya. Dan itu enggak perlu ditanyakan. Dan kalau ada pertanyaan tidak perlu dijawab ya. Karena yang pertama sama yang menjawab podo kak runi, podo kak entose gitu ya. Sama-sama enggak tahunya. Ya. Sama sekali rahmani wa rahmatullah. Karena itu sudah urusan Allah. Ya, urusan Allah. La yudrikul absar wa yudrikul absar. Tidak ada pandangan mata yang bisa meliputi Allah, justru Allah yang meliputi pandangan mata. Jelas Ibu? Ada pertanyaan? Lek mau nonton kula tok sing ngomong sesuai ta wong ngantuk, sing tambah dingklu tambah jero dingklu engko. Tidak ada Ibu? Baik, kita lanjut ya. Poin yang keempat, bersumpah dengan nama selain Allah. Yang berikutnya adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Ini tidak boleh ya, bersumpah dengan nama selain Allah. Demi nama bulan, demi matahari. Ya, lek cara napa niku? Cara Indonesia, ya. Lek cara Jawa padha ae ya, demi bulan, demi rembulan, demi matahari. By the moon lek cara Inggrisnya. Betul lah Bu? Betul, by the moon. At the sky on the night ngono perasaannya. Tapi ku apa zaman biyen niku ya. Sing ngeruru sing karo ya karo. Jadi ini tidak boleh ya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Di mana Al-Bukhari Muslim mengeluarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa bersumpah maka hendaknya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau dia diam, tidak usah bersumpah. Kalau tidak bersumpah dengan menyebut nama Allah, jadi wajib bersumpah dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah. Ya, wallahi demi Allah, gitu ya. Atau seperti Nabi SAW bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada pada tangannya. Ini demi Allah. Ibunda Aisyah pernah juga bersumpah, walladzi zayyana wujuha ar-rijali bil liha, demi zat yang menghiasi wajahnya kaum laki-laki dengan jenggot. Maksudnya demi Allah. Jadi menyebut sifat, gitu ya. Walladzi khalaqal arda was samawat, demi zat yang menciptakan langit dan bumi. Boleh. Jadi bersumpahnya dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala boleh. Tapi kalau menyebut selain Allah tidak boleh. At-Tirmidzi dan selainnya mengeluarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya dia pernah mendengar seorang laki-laki berkata,
tidak demi Ka'bah. Maka berkatalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la tahlif bi ghairillah, kamu jangan bersumpah dengan selain Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa asyrak, siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia telah kufur dan sungguh dia telah berbuat syirik. Ya, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah maka dia telah kufur atau syirik. Ya, kufur dimaksud kufrun duna kufrin, syirik ini maksud syirkun duna syirkin, syirkin. Kufur yang tidak kufur keluar dari milah, syirik yang tidak syirik keluar dari milah, tapi kufrun asghar, syirkun asghar, syirik atau kufur kecil. Ya. Sementara kafar orang yang bersumpah dengan selain Allah adalah mengucapkan la ilaha illallah. Habis bersumpah misalkan demi matahari ya kan? La ilaha illallah. Itu sampai apa kafarahnya. Ya. Jadi dia harus ingat itu tidak boleh begitu ya. Maka dia bersumpah dengan dia membayar kafarahnya dengan ucapan la ilaha illallah. Bukhari Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man halafa minkum faqala fi halafi billati wal uzza." Siapa yang bersumpah di antara kalian lalu dia berkata dalam sumpahnya demi Lata dan Uzza. Lata itu kan berhala berhala orang-orang Quraisy jahiliyah. Lata itu taknis dari ilah, aliyah ilah dari Lata. Uzza itu taknis dari aziz, ya. Jadi sifat Allah dimuannaskan itu. Falyaqul, maka hendaknya dia berkata la ilaha illallah. Hendaknya dia berkata la ilaha illallah. Wa man qala li sahibi ta'alu uqamirka, dan siapa yang berkata kepada temannya ayo sini ya, ayo judi yang ngejak maksiat gitu ya, maka falyatasaddaq bi syai'in, hendaknya dia bersedekah dengan sesuatu sebagai kafarah dia mengajak kemaksiatan. Kita kembali kepada pembahasan sumpah. Siapa yang terlanjur bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah sebagai kafarahnya, dan sumpahnya tidak berlaku. Sumpahnya tidak berlaku, ya. Catatan, bersumpah dengan mushaf. Di dalamnya terdapat rincian. Jika tujuan orang yang bersumpah adalah bersumpah di atas kertas, covernya tinta, maka ini syirik. Dan jika tujuan dari yang bersumpah adalah dia bersumpah dengan kalamullah, maka ini boleh. Dikarenakan bersumpah itu ada dengan menyebut asma Allah, nama-namanya atau sifat-sifatnya. Sementara kalam adalah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar ini tidak boleh bersumpah lalu Anda berkata wa rabbil mushaf, demi Tuhan pemiliknya mushaf. Maka kalimat ini akan memberikan kesan bahwa kalamullah adalah makhluk, sementara ia pada hakikatnya bukanlah makhluk. Ya demi Al-Quran boleh, karena Al-Quran itu sifat kalamullah, maksudnya adalah demi kalamnya Allah, ya. Jadi bersumpah dengan sifat Allah. Jadi bersumpah dengan Al-Quran adalah bagian dari sifat Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah, ya, bukan makhluk. Jadi Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Baik. Jelas Ibu? Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada Bu? Insya Allah pinter-pinter nih. Iya, betul. Biasanya ucapan yang umum ya, biasanya demi kamu. Kalau karena kamu itu apa termasuk sumpah dengan nama selain Allah? Ulangi, demi kamu, karena kamu ya. Ya, ucapan demi kamu, jadi ini semua melakukan hanya demi kamu aku rela nyebrang lautan. Itu manjat gunung. Apakah itu sumpah? Itu bukan sumpah ya, itu rayuan gombal. kalau
yang misalnya itu yang biasa umum tersebar itu. Ya apa? Ya, apa ya? Bahaya. Nanti macam apa ya? Apalagi saya? Apa ya malah Anda? Apa? Ya apa masih misalnya itu ya? Jelaskan dulu pertanyaannya biar saya bisa jawab. Apa? Demi kamu itu, ini karena dilakukan ini karena kamu. Ini kulakukan karena kamu. Ayat dan buku gitu. Ini kulakukan karena kamu. Ini kulakukan demi kamu. Ya bukan sumpah itu namanya ya. Pernyataan. Atau di dalamnya ada rayuan kan begitu ya? Ada rayuan. Seorang suami ya kepada istrinya ya ngomong begitu merayu gombali lah gitu ya, gombali istrinya, yo harus digombali istrinya sama dengan istrinya gombali suaminya, ya bagian dari kemesraan dan keharmonisan rumah tangga. Ya kita harus pintar ngombal ya. Rayuan yang benar maksudnya ya. Maksudnya isinya benar, tidak boleh tidak boleh bohong ya. Tapi ada mengatakan yang tadi itu demi kamu, tiada gunung yang tak kudaki, tiada lautan yang tak kuseberangi. Alah, alah itu korodok ya. Yang lain Ibu, ada pertanyaan Bu? Tidak ada? Kita lanjut ya. Yang kelima, seandainya Tuhan kita turun dari langit, maka aku tidak akan melakukan demikian. Mengatakan seandainya Tuhan kita turun dari langit, maka aku tidak akan melakukan demikian. Ya, apa maksudnya? Kita lanjutkan saja biar paham. Ini adalah pengabaian terhadap takdir Allah yang maha memiliki keagungan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sementara bumi ada dalam genggamannya semuanya nanti pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini. Langit pun digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan akan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi dalam genggamannya, langit dalam gulungan tangannya. Jadi maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menunjukkan akan kemahaperkasaannya. Dan telah datang dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa dia telah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayah dzata yaumin, membaca ayat ini pada suatu hari, alal mimbar, di atas mimbar. Farajafa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al mimbaru, lalu mimbar itu pun bergetar goncang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta qulna, hingga kami berkata, la yakhirran nabihi, mimbar itu akan roboh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tadi mengatakan seandainya Tuhan kita turun dari langit, berarti kan dia delok, sangat meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, sangat menghinakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan seperti itu. Ungkapan seperti itu. Ya. Di mana bumi itu tiada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayatnya saja diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bergetar. Kemudian mimbar yang sedang diduduki Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut bergetar. Suatu ketika juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berselonjor, lalu betis beliau nempel di betis sahabatnya. Ya, jadi kaki beliau ada di atas kaki sahabatnya begitu, sama-sama selonjornya.
Ya, kaki beliau ada di kaki salah seorang sahabatnya. Lalu wahyu turun, maka sahabatnya itu merasakan beban yang sangat berat menimpa kakinya tatkala ayat Al-Quran tuh turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kendaraannya, keledai atau onta, lalu turun ayat di atas kendaraan itu. Maka keledai atau onta itu langsung ambruk, tidak kuat menahan beban turunnya ayat. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu agungnya, begitu beratnya. Allah Subhanahu wa taala pernah membuka tabir antara dia dengan gunung di Bukit Tursina, maka gunung itu hancur berantakan. Tatkala tabir dibuka antara dia dengan gunung tersebut, gunung pun hancur berantakan. Nah, ini orang malah mengatakan seandainya Tuhan kita turun dari langit, lalu dia ndelok ngono Allah turun dari langit begitu, maka betapa menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Ya. Maka ini adalah keadaan setiap orang yang memuliakan dan mengagungkan Allah. Akan tetapi setiap orang yang tidak memuliakan dan mengagungkan Allah akan lancang terhadap Allah dengan ucapan semisal ini. Maka wajib baginya untuk memperbaharui keimanannya lalu mengagungkan Tuhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dibuat mainan. Bahkan diancam dengan ancaman yang berat kalau dia meniatkannya itu melecehkan. Ya abillahi wa ayati kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan ayat Allah, dengan tanda-tanda kekuasaannya kalian itu mengolok-olok? Jangan kalian minta maaf, minta uzur, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Maka ungkapan-ungkapan kita harus hati-hati, sudah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu ternyata kemudian di balik itu semuanya kita telah meremehkan Allah, ya mendiskreditkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan malah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Nah. Jelas Ibu? Jelas ya? Ada pertanyaan? Masya Allah nih, nemen jelas sih berarti ya. Anak pertanyaan. Habis materi ini wakai anak pertanyaan. Poin yang keenam. Ucapan seseorang Tuhan kita berdiri bersamaku. Tuhan kita berdiri bersamaku. Ya Rabbuna qaimun ma'ana. Tuhan kita tengah berdiri bersama dengan kita. Maka tidak boleh dikatakan tentang hak Allah sifat berdiri. Dikarenakan sifat ini yaitu sifat berdiri, Allah tidak pernah mensifati zatnya dengannya. Dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah mensifatinya dengannya. Gitu ya. Jadi yang benar adalah mengatakan ya langsung Allah menolongku atau Allah selalu bersamaku. Yang ada adalah Allahu ma'ana. Ya ma'ra'yuka bisnaini salisuhuma Allah. Perkataan Nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu taala, apa pandanganmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Tidak mengatakan berdiri. Ya, karena berdiri telah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat berdiri. Ya. Mensifati Allah dengan sifat berjalan boleh? Boleh, Bu? Boleh, Bu? Mensifati Allah dengan sifat berjalan boleh nggak, Bu? Jawabannya boleh, karena ada hadisnya. Ya, kalau seorang hamba itu menuju Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan, maka Allah akan bukan berlari, jalan harwalah ya, berjalan cepat. Ya, berjalan cepat. Jadi bukan lari buanter ngono enggak, tapi jalan cepat. Gitu ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Jadi kita harus
harus mensifati Allah itu dengan sifat-sifat yang ada di dalam hadis atau sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkecuali kalau babnya itu adalah bab tamtsil, permisalan. Bab tamtsil permisalan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga membuat tamtsil permisalan. Dalam sebuah hadisnya Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya abdi, ya ibadi, wahai hambaku, maridtu walam tazurni. Aku sakit tapi kamu tidak menjengukku. Apa boleh kemudian mensifati Allah dengan sifat sakit? Tidak boleh, karena itu bukan bab pensifatan, tapi babnya bab tamtsil, memberikan perumpamaan. Maka Nabi bersabda, hamba tadi berkata, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku akan menjengukmu sementara engkau adalah Rabbul alamin, Tuhannya alam semesta. Maka Allah berfirman, hambaku si fulan sakit tapi kamu tidak menjenguknya. Itu maksudnya. Jadi tamtsil, pakai bahasa perumpamaan. Tapi kalau itu dalam bahasa sigotnya perumpamaan, gitu ya, sigotnya perumpamaan, maka sebagaimana Nabi SAW membuat perumpamaan seperti itu, ya, maka itu masih dibolehkan. Tapi bentuknya bentuk dalam hal perumpamaan tamsil. Namanya tamsil itu untuk mendatangkan satu pemahaman utuh dari apa yang difahami oleh manusia dengan adanya tamsil. Dan Allah membuat tamsil akan dirinya. Ya, aku sakit dan kamu tidak menjengukku. Bagaimana aku menjengukmu? Hambaku si fulan sakit dan kamu tidak menjenguknya. Ketahuilah kalau kamu menjenguknya, maka engkau akan dapati aku ada di sisinya. Itu. Tamsil, perumpamaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan penekanan akan keutamaan menjenguk orang sakit. Tamsil, dibuat tamsil seperti itu, ya. Tapi tidak boleh dibuka lebar. Ya, harus dipersempit. Tidak boleh dibuka lebar. Kalau sudah dibuka lebar nanti akan ada mengatakan Tuhan Maha Kreatif lah. Ya, Tuhan Maha Seni lah, gitu ya. Macam-macam ya. Nah, ini sudah kelewat batas itu. Ya, itu kelewat batas. Sesuatu yang tidak perlu akhirnya makso ya untuk mengeluarkan kata-kata seperti itu, ya. Jadi yang benar, jangan Tuhan berdiri bersama kita, langsung aja Allahumma ana, Allah bersama kita, bersama dengan zatnya, bukan zatnya, bersama dengan pertolongannya, bersama dengan pengetahuannya, ya, bersama dengan ilmunya. Jelas Ibu? Kita lanjut. Kenapa cukup? Lanjut nih. Nggih. Wis pokok jenengan gak bosen ngene gak apa. Yang ketujuh. La haulallah. Tidak ada ya Allah. Ucapan la haulallah. Kok ada orang mengucapkan seperti ini? Ya, orang yang kenapa jenis maksudnya adalah la haula wala quwata illa billah, disingkat la haulallah. Disingkat, ya. Ini tidak boleh gitu ya. Dikarenakan dalamnya terdapat penafian daya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan ini terjadi pada sebagian manusia tanpa sengaja karena dalam rangka meringkas ucapan la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Jadi singkat kesuwen ya, la haula wala quwata illa billah, disingkat dari la haulallah. Ya. Disingkat, ya. Maka wajib bagi mereka untuk mengatakan la haula illa billah, boleh, la haula illa billah boleh, atau la haula wala quwata illa billah. Jadi jangan disingkat-singkat lah. Ya, jadi kita tatkala berdoa itu ya tulis dengan lengkap, ojo disingkat-singkat gitu ya. Nulis alhamdulillah itu alhamdulillah. Karena huruf vokalib belas ini. Apa macam ini? Cik malas sih nulis alhamdulillah. Ya, nulis alhamdulillah sing jangkep ngono ya.
Kan tidak berpahala baca alhamdulillah berpahala. Kita nulis alhamdulillah berpahala. Kita nulis subhanallah berpahala. Kita nulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nulis kan sambil baca. Berpahala enggak? Berpahala. Sama nulis misalkan disingkat ASSWRWB. Kalau ganjaran. Sama enggak moco, enggak ngarah moco itu. Iya. ASSWRWB. Enggak ngarah moco sampean. Tapi kalau nulis jangkep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mesti moco. Dapat pahala. Jawab yang ngono, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan WS berbobab. Berbobab. Oleh ganjaran sing jangkep. Ya, kalau nulis kita dapat pahala. Ya, Mas sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Jangan disingkat-singkatnya. Jangan malas. Itu adalah bagian dari apa? Ibadah juga nulis itu, nulis. Ya. Tapi juga dibaca. Jangan sekedar copy paste. Copy paste ya kalau ganjaran. Copy paste kalau ganjaran. Mari ngopi di paste wocon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama dengan doa ucapan selamat ya, ucapan selamat. Apa? Selamat nikah, selamat lahir gitu ya. Copy paste ada biasa di grup ngono copy paste podo apa yang bisa. Pertanyaannya iki mbok waca tok apa copy paste tok? Copy paste. Lek paste ya kalau ganjaran. Ya, jadi dibaca. Yang penting kan ngomongi gitu ya, ngomongnya, bacanya, ya bacanya. Maca beneran enggak apa sekedar copy paste tok. Lek copy paste tok ya enggak dapat pahala dia. Mungkin dapat pahala menyenangkan orang yang baca itu. Wah, oleh ucapan wakil seneng nih. Oleh ganjarannya ngomong ini. Ya, itu juga keutamaan gitu ya. Misalkan orang itu dapat seneng lalu gano sing ngucapkan selamat kan sumpah iki kasut kabeh nang aku tapi ya, aku seneng kok gano sing ngucapkan selamat ini. Jangan-jangan hasut semua kepada aku ini. Misalkan semacam itu ya, jadi bikin dia sumpek. Ya, tapi kalau kita mengirimkan itu bagian dari menyenangkan dia, ya, biar seneng. Ya. Tapi ya baca ya, biar dapat keutamaan mengamalkan sunnah, mengucapkan dan doanya itu. Tatkala kita kan berdoa kan diamini oleh para malaikat ya, diamini. Mungkin orang lain mengamini dan doa kebaikan kepada orang itu juga kembali kepada kita. Tapi ingat, ojo sekedar copy paste. Berita kematian pun demikian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Wes macam-macam copy paste tok. Kadang-kadang ono sing dipola. Lah pokoke pola-pola barang tuh. Pola di kaligrafi semua enak. Kok jenenge lek ngoten nek WA iku stiker. Wapi-apian stiker gitu ya. Golek sing paling apik iki maksudnya apa gitu maksudnya gitu ya. Iki mengucapkan apa pamer stiker gitu. Macam-macam masyaallah adalah gitu. Hari enggak paham ngomong ini. Ya. Intinya kan tulisannya itu yang penting. Apa sih kamu pengen dong anak yang penting itu api-apian stiker. Masyaallah adalah macam-macam podo golek. Pokoknya ono sing mana iku gak gelem podo pokoknya. Ya, kudu beda dengan yang lain. Sudah niatnya sudah beda sudah ya, niatnya beda sudah. Ya sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala. Baik. Cukup insyaallah nggih? Cukup itu sudah. Poin yang ke-7 dari pembahasan rincian lafaz yang dilarang. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Tidak ada yang tanya kan? Ada? Nggih. Nggih. Apa? Oh. Dibuat alas setrika.
Kira-kira kalau kita bertanya kepada hati kita itu ya, minta fatwa kepada hati kita, enak nggak gitu itu? Awal-awal bertanya kepada hati masing-masing, minta fatwa kepada hatinya, enak nggak kira-kira begitu ya? Enak nggak kira-kira? Nggak enak ya sudah, jangan dilakukan. Ya, kok aneh gak enak tuh? Enak nggak? Kok aneh gak enak sih kayak gitu ya? Kan nggak enak kan gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ada perasaan menghinakan gambar yang ada di sana, menghinakan. Pokoknya intinya kalau kita bertanya kepada hati, kayak ini gak enak sih menurut perasaan hati, minta fatwa kepada hatinya dalam hal itu perasaan sendiri sudah nggak enak untuk menjadikannya sebagai alat setrika yang di sana tidak memuliakannya ya, tidak, bukan masalah sajadah ya gak mulia belas gitu ya, gak mulia sama sekali, cuman napa sih gambar sih ngono, gambare Ka'bah kok ini gak enak nih, koyo aneh gitu ya. Perasaan dalam hati itu tidak enak ya, perasaan dalam hati tidak enak ya, sekalipun kita tidak menyembah Ka'bah, tidak menyembah Ka'bah, cuman dalam hati kita semua itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, semuanya merindukan Ka'bah, semuanya pengen pengen melihat langsung kepada Ka'bah, semuanya pengen berdoa di depan Ka'bah ya gitu ya. Semuanya pengen menyentuh Ka'bah, menyentuh Hajar Aswad, menyentuh rukun Yamani, bahkan mungkin berdoa sambil menempelkan badannya ke Ka'bah. Itu adalah fi'liyah para salaf seperti itu ya. Bahkan masuk ke Masjidil Haram pertama kali kemudian melihat Ka'bah, ada perasaan spiritual yang luar biasa bagi yang sudah mengalaminya. Kan begitu ya, kayak aneh, kayak gak enak sih gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya, saya nggak bisa memberikan jawaban yang pasti tentang masalah itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih insyaallah. Baik, demikian jamaah sekalian rahmani wa rahimahullah, kita akhiri kajian kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa selalu istiqamah di atas Islam dan sunnah, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.